Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, sukses, cerdas, luar biasa. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang amanah dan jujur. Tapi sebelum itu, Bapak minta ketua kelasnya memimpin berdoa. Ya. Silakan Sofi memimpin doa di depan. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih ya, Sofi. Nah, selanjutnya Bapak mau absen dulu ya. Afrika, Ya, Pak. Andira, sakit. Ya. Akila, Ya, Pak. untuk Adira, mudah-mudahan Adira diberikan kesembuhan oleh Allah biar nanti bisa sama-sama belajar dengan kita ya. Selanjutnya Bapak minta kalian untuk berdiri, kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk. Nah, selanjutnya Bapak ini mengingatkan pelajaran sebelumnya ya. Yang kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kitab-kitab Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu arti dari iman? Ya, silakan. Meyakini. Ya, iman artinya meyakini, percaya. Kita orang yang beriman berarti orang yang percaya. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya Bapak mau tanya tentang kitab. Ada yang bisa menjelaskan tentang kitab? Oh ya, silakan, Sofi. Kumpulan ayat-ayat Allah yang dibunyikan. Oh ya, bagus, benar ya. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita meyakini, kita percaya bahwa kitab itu adalah diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada para nabinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk di materi amanah dan jujur. Tapi sebelum itu Bapak mau mengajak kalian ice breaking. Kata kuncinya, dengarkan apa yang saya ucapkan. Paham? Paham. Yuk, kita mulai. Saya minta kalian pegang dagu. Nah, saya minta kalian pegang jidat. Benar semua? Ya, benar semua. Oke, terima kasih buat kalian semua. Baik anak-anak, sekarang kita menyaksikan video yang Bapak tampilkan. Silakan. Setelah kita melihat tayangan video tadi, ya, Bapak mau memberikan pertanyaan pemantik. Apa yang terjadi jika seseorang yang diberikan amanah tapi tidak menjalankan amanahnya? Ya, silakan. Nih. Kehilangan kepercayaan. Apalagi? Ketidakadilan. Menimbulkan ketidakadilan.
Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya agar kita ini bisa selalu berbuat jujur? Ya, silakan. Membiasakan diri bersikap transparan. Membiasakan diri bersikap transparan. Pokoknya kalau ada apa-apa, kita apa adanya gitu ya. Iya ya, bagus. Terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan menampilkan PPT tentang materi amanah dan jujur. Bapak minta tolong siapa yang mau membantu Bapak membacakan materi kita. Silakan, masuk ke depan. Amanah berarti sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman dan dapat dipercaya. Secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah SWT, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jujur secara bahasa dalam bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak bohong dan tidak curang. Secara istilah jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Ya, oke, terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak akan mengelompokkan kalian menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama akan berada di kelompok amanah, kelompok kedua berada di kelompok jujur. Nah, kalian sudah berada di kelompok masing-masing. Nah, selanjutnya Bapak mau membagikan LKPD. Silakan dikerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Ditunjuk ketuanya siapa, nanti yang presentasi siapa. Gimana? Ada kesulitan? Ada yang mau ditanyakan? Ada, oke, betul. Bacakan ya. Gimana kelompok 2? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Sekarang waktunya presentasi. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu. Bapak minta semuanya berdiri, hadap ke depan. Sekarang Bapak minta kita memperagakan angka tapi dengan badan dan anggukan kepala. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya kita akan presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan perwakilannya 2 orang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang dipercayakan sebuah tanggung jawab yang harus dipelihara dan pada saatnya harus dikembalikan kepada yang berhak dengan nyaman. Kami dari kelompok 1 membuat gambar yang bertuliskan jangan abaikan tugas sekolah demi game. Jangan sekali-sekali, pesan buat teman-teman, jangan sekali-sekali abaikan tugas kalian. Jangan yang ditamakan adalah game. Itu presentasi dari kelompok 1. Silakan, ada yang mau bertanya? Kelompok 2? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, silakan kelompok 1 ditutup. Demikian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan.
lainnya maju. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Suatu sikap yang lurus hati dinyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta, meningkatkan keimanan, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapatkan banyak teman. Kami dari kelompok 2 membuat poster, ayo berani jujur dan suka berbohong. Walaupun salah, kita harus tetap berani jujur. Ya, betul. Ada pertanyaan untuk kelompok 2 ini? Dari kelompok 1? Apakah kita boleh berbohong untuk kebaikan? Ya, silakan dijawab. Walaupun demi kebaikan, kita tidak boleh berbohong. Ya, jawabannya tidak boleh berbohong. Ya, dari kelompok 2. Sudah puas? Sudah, oke. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat kelompok 2. Dari hasil presentasi kedua kelompok tadi, Bapak amati semuanya bagus. Tapi mau nggak mau Bapak harus milih yang terbaik dari semuanya. Dari proses membuatnya, kekompakan timnya, dari proses presentasinya, dari proses kepuasan dalam jawabannya. Bapak menentukan yang lebih baik dari kelompok 1 dan 2 adalah kelompok 1. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini cukup. Tapi sebelumnya Bapak ingin mengetahui tingkat pemahaman kalian setelah kita belajar. Silakan HP-nya dikeluarkan. Silakan di-scan barcode-nya, kemudian dikerjakan. Soal sudah tersedia di dalam Google Form. Silakan. Untuk materi hari ini kita telah belajar tentang amanah dan jujur. Amanah itu kita menyampaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kepada kita ya. Kita diberikan tanggung jawab yang kita tunaikan. Misalkan contohnya kita diberikan jabatan sebagai bendahara. Bendahara kita pegang uang dan kita kelola dengan baik sesuai dengan aturan. Ya, jangan dimanfaatkan kepentingan pribadi, ya itu tidak boleh. Nah, sedangkan jujur adalah kita berkata apa adanya. Apa yang kita dengar ya kita sampaikan ke orang lain ya apa adanya, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi. Tentang pertanyaan kelompok 1 tadi, apakah boleh kita berbohong tapi untuk kebaikan? Nah, jawabannya tadi tidak boleh ya, tidak boleh. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, ya, tidak ada kebohongan yang dapat mendamaikan dua orang yang bertikai. Kemudian ia berkata baik dan melebih-lebihkan kebaikan. Ibnu Syihab berkata dalam riwayat lain, dan aku belum pernah mendengar Nabi mentolerir kebohongan kecuali dalam 3 kondisi. Jadi Nabi itu tidak mentoleransi kebohongan. Jadi kebohongan itu tidak boleh kecuali 1, dalam keadaan perang. 2, dalam keadaan mendamaikan 2 orang yang bertikai. Dan 3, perkataan suami kepada istri atau sebaliknya. Jadi dalam hal ini boleh. Pelajaran hari ini kita sudah selesai. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang sholat jenazah. Silakan dipelajari dulu di rumah. Nah, kalau ada pertanyaan ya bisa ditanyakan pas kita ketemu. Ya. Selanjutnya, Bapak mau nanya ini,
Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah pembelajaran hari ini mudah dipahami? Pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Tapi Mari teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. terima kasih untuk ketua kelas. Kita cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi